Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung modul 3.0 tentang contoh-contoh inisiatif dalam Sustainable Community Development. Di sini saya akan memberikan contoh inisiatif pribadi saya, Wardah Al-Katiri, bersama suami, Muhammad Tafif Junaidi, dalam gerakan yang disebut Sustainable Food and Farming atau Organic Movement, gerakan organik. Tujuan saya membawa contoh ini semata-mata untuk menunjukkan satu contoh konkret gerakan untuk sustainability yang bisa diikuti siapa saja di tengah masyarakat luas, dimanapun mereka berada. Di sini saya akan tunjukkan juga tantangannya. Di tahun 1999, kami mulai dengan membuat sebuah usaha yang sekarang disebut social entrepreneurship. Saat itu, istilah tersebut belum populer. Saya baru mengetahui kalau apa yang saya lakukan itu disebut demikian sekian tahun kemudian. Arti kata itu adalah kegiatan kewirausahaan yang menyediakan solusi untuk problem sosial, kultural, dan lingkungan hidup. Jadi, social entrepreneurship adalah usaha komersial, tapi tidak semata-mata bertujuan profit. Tujuan utamanya justru menyediakan solusi, sedangkan profit diperlukan untuk mendanai kegiatan tersebut supaya bisa terus berjalan. Sekarang dalam bahasa Indonesia ada istilah penggantinya, sociopreneur. Sampai hari ini pun, sudah 20 tahun lebih, saya masih dan insya Allah akan terus aktif mempromosikan cara hidup atau lifestyle yang bahkan dari kegiatan manusia paling dasar sekalipun, yaitu makan, mengekspresikan kepedulian dan kecintaan pada alam, serta kepedulian dan kecintaan pada sesama manusia. Gerakan semacam itu disebut organic movement. Di sebelah kanan bisa dilihat, Amani adalah nama yang kami berikan untuk organisasi yang kami buat itu. Gerakan organik adalah gerakan yang mengadvokasi sistem pangan dan farming yang sustainable. Mungkin yang belum terbiasa dengan urusan pangan akan bertanya, kenapa farming? Apa arti organik? Berikut ini penjelasannya. Semua makanan kita, baik yang terbuat dari tanaman atau daging hewan, semua berasal dari farming atau budidaya oleh manusia. Kecuali makanan-makanan yang kita ambil langsung dari alam liar, misalnya dari hutan atau dari laut. Yang demikian itu bukan hasil budidaya manusia. Arti kata organik adalah berasal dari alam. Nah, proses budidaya atau farming inilah yang menjadi pusat perhatian gerakan organik. Karena seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, proses budidaya pun berubah. Yang semula dilakukan secara alami, dengan adanya teknologi, khususnya dalam bidang chemical engineering, berubah menjadi budidaya modern dengan bantuan bahan-bahan kimia pertanian. Pada abad 18, mulai dibuat pupuk artifisial dari gypsum dan sulfat. Setelah itu ditemukan superfosfat dan amonia. Nah, yang paling revolusioner adalah penemuan Justus von Liebig atas NPK, natrium, fosfat, dan kalium, yang dia katakan sebagai satu-satunya makanan tanaman. Sejak saat itu, terjadilah yang disebut revolusi Green Revolution, revolusi hijau, yang merevolusi cara bertani menjadi pertanian intensif berskala besar dengan bantuan pupuk kimia NPK. Dan sejarah sains pun mencatat sejak saat itulah jumlah populasi manusia melonjak tajam karena ketersediaan makanan jadi berlimpah. Nah, di Indonesia sejak zaman Presiden pertama Soekarno pun lalu diikuti Soeharto mendirikan pabrik-pabrik pupuk NPK, Petrokimia Gresik, pupuk Kaltim, pupuk Sriwijaya di Palembang, pupuk ASEAN di Aceh,
Sejak penemuan NPK di akhir abad 19 itulah muncul reaksi yang menentang, dinamai dengan pertanian organik. Albert Howard dianggap sebagai bapak organic farming. Jadi, jelas ya, organic movement, gerakan organik, lahir sebagai reaksi atas perubahan dalam praktek farming atau budidaya. Yang dipersoalkan oleh gerakan organik adalah bahan kimia yang digunakan dalam budidaya itu akan mencemari lingkungan dan tentunya juga bisa meracuni tubuh konsumennya. Inilah pokok persoalannya. Nah, latar belakang yang sama dengan sejarah munculnya gerakan organik itulah yang menimbulkan inisiatif pada kami dengan membentuk Amani. Saya dan suami kebetulan sama-sama berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Kimia, Chemical Engineering, sama-sama lulusan ITS Surabaya. Karena background itulah, kami menjadi lebih terinformasi soal bahan kimia, dampaknya bagi kesehatan, dan polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh industrinya. Ketika mengandung anak pertama tahun 90-an, muncullah pada saya apa yang mungkin disebut dengan mother instinct, insting ibu untuk melindungi anaknya. Saya ingin memberi makanan terbaik yang tidak tercemari bahan kimia berbahaya untuk anak saya. Dari sanalah saya mulai mempelajari sendiri adakah budidaya yang alami seperti itu. Dan ketemulah dengan informasi dan buku-buku tentang budidaya pertanian peternakan organik. Sejak saat itulah saya berkomitmen pada gerakan organik dan suami juga sangat mendukung. Jadilah kami membuat Amani yang saya sebutkan tadi. Sekarang kami menjadi lembaga swadaya untuk pendidikan sustainability bagi masyarakat. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan organik di era setelah Albert Howard, yang disebut dengan era organik 1.0, nama-namanya bisa dibaca di slide ini. Pada era tersebut belum ada lembaga yang bertanggung jawab untuk standarisasi organik. Pelakunya adalah praktisi pertanian yang sekaligus pemikir atau filosof. Lalu masuklah ke era organik 2.0 di tahun 70-an, dibentuklah lembaga standarisasi yang punya kekuatan hukum, IFOAM, dan afiliasinya di beberapa negara. Ini contoh label sertifikasi organik di beberapa negara. Sejak itu definisi organik pun menjadi jelas, yaitu secara umum standar organik didesain untuk memperbolehkan pemakaian naturally occurring substances, zat-zat yang dihasilkan oleh alam dan ada di alam, sambil melarang atau membatasi dengan tegas pemakaian zat-zat sintetis. Jadi bisa disimpulkan, budidaya organik adalah sistem budidaya alternatif, mengandalkan pupuk alam, seperti kompos, pupuk kandang, pupuk hijau dari tanaman polongan, bone meal, tepung tulang. Pengendalian hama pun dilakukan secara biologis, misalnya pakai agensi hayati, musuh alami seperti predator serangga untuk makan hama yang mengganggu tanaman. Ada yang pakai teknik menanam bermacam-macam tanaman dalam satu lokasi untuk mencegah hama dengan jalan mengecohnya. Ada yang pakai teknik rotasi tanaman dengan tanaman pendamping. Jadi memang teknik yang digunakan cukup rumit kalau dibanding dengan budidaya konvensional. Sekarang kita sudah memasuki era organik 3.0. Artinya, ini definisi oleh lembaga standarisasi IFOAM. Sudah waktunya organik harus keluar dari sekedar niche market yang kecil dan terbatas demi menggantikan sistem konvensional yang lama dan menjadi mainstream yang baru. Dengan demikian, organik bisa menawarkan beragam solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi planet bumi dan umat manusia.
Nah, di era sekarang ini, organik bukan hanya concern pada bahan kimia sintetis yang dipakai dalam budidaya, tapi juga problem yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan yang akhirnya kembali masuk ke dalam rantai makanan dan meracuni tubuh manusia. Ini persoalan kesehatan lingkungan yang teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat tidak bisa abaikan, harus tahu dan aktif terlibat mengadvokasi masyarakat. Ini salah satu tantangan gerakan organik di era sekarang. Soal plastik. Konsumen kita sudah begitu kecanduan plastik, mereka tidak mau membeli produk yang penampilannya tidak cantik, tidak dikemas plastik. Nah, ini kan berlawanan. Di satu sisi makannya organik, tapi sayur-sayur organiknya dikemas kantong plastik yang habis dipakai, langsung dibuang dan langsung jadi sampah. Ini juga dihadapi oleh Amani. Padahal, ini perlu diketahui, biarpun cuma negara berkembang yang tidak terlalu kaya, Indonesia ini penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia, setelah Cina. Sudah saya tunjukkan chartnya di workshop 1.0. Ini isi perut ikan paus yang terdampar di Wakatobi, Sulawesi tahun 2018 lalu. Menunjukkan begitu tercemarnya Laut Indonesia. Karena pencemaran laut yang demikian parah di Indonesia, yang tentunya masuk ke dalam tubuh ikan, terutama kerang-kerangan, gerakan kami juga mendorong dibuatnya fish farming, budidaya ikan, dengan terlebih dahulu mengolah air yang dipakainya. Ini sampai sekarang kami belum ketemu bentuknya. Saya masih mikir-mikir, seharusnya teknik lingkungan atau teknik kimia, misalnya di ITS atau perguruan tinggi lain, mengadakan pengabdian masyarakat untuk mengatasi persoalan pencemaran dalam ikan ini. Karena apa? Karena nutrisi ikan tidak tergantikan, kecuali bagi mereka-mereka yang memutuskan sepenuhnya menjadi vegetarian. Masih persoalan plastik, kalau produsen organik terus menyuplai ke retail-retail seperti supermarket, maka tuntutan kemasan plastik tidak akan bisa dihindari. Jadi, kami mencoba mengubah strategi gerakan dari semula menjual melalui supermarket, kini mencoba berkoperasi, membuat koperasi konsumen dan delivery ke rumah-rumah. Harapannya, konsumen mau dikirim barang tanpa dikemas plastik dalam box kardus atau kontainer plastik, artinya bisa terus-menerus dipakai sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Nah, yang begini pun member masih keberatan. Jadi saya simpulkan, rupanya banyak orang-orang yang memilih organik hanya sebagai tren, gaya hidup, atau cuma ingin sehat, tidak mencemari tubuhnya, tapi tidak peduli pada aspek lingkungan, apalagi aspek sosialnya. Karena mungkin memang mereka tidak memahami filosofi gerakan organik. Yang demikian ini membutuhkan terus-menerus edukasi. Ini salah satu tantangan besar dalam gerakan organik. Toko dan koperasi organik di negara-negara di mana gerakan ini sudah lebih berkembang, mereka memakai kemasan yang bisa dipakai lagi. Botol kaca, box atau kantong plastik yang dibawa oleh pembeli. Jadi perlu diingat, selama belum ada pengganti plastik, yang harus dihindari adalah kemasan plastik sekali pakai, single use. Biarpun dari plastik, tapi kalau dipakai terus-menerus, tidak terlalu jadi masalah. Karena sebetulnya kelebihan plastik itu pada umurnya, yang bisa tahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Tidak terdekomposisi. Nah, karakteristik inilah yang pada akhirnya juga membuat plastik jadi problem lingkungan. Karena di alam, plastik tidak bisa terurai oleh mikroba, bahkan sampai 1000 tahun sekalipun. Sekarang mari saya tunjukkan dimensi sosial dalam gerakan organik. 1. Pemberdayaan petani. 2. Penguatan ekonomi lokal. 3. Kedaulatan pangan. Dan tidak ketinggalan, 4. Soal kesejahteraan hewan.
Seperti kita semua pasti sudah tahu, profesi petani makin ditinggalkan oleh generasi muda karena dirasa hasil yang didapat dari bertani dianggap tidak lagi menguntungkan. Sebab salah satu contohnya, harga beras yang diberlakukan oleh pemerintah melalui program harga pangan murah dirasakan justru merugikan para petani. 70% total populasi petani yang ada di Indonesia sekarang berumur di atas 45 tahun. Rata-rata memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Dengan demikian, 75% kebutuhan pangan Indonesia didapat dari impor. Kenapa begitu merosot, padahal kita punya tanah yang subur? Karena pemerintah dari setiap periode tidak memiliki komitmen kuat pada sektor pertanian. Ini alasan sosial dan etika yang semestinya orang-orang yang memilih untuk beli produk organik tahu dan berempati. Tapi sayangnya, banyak yang cuma mencari produk aman buat dirinya semata. Ketika hasil panen kelihatan kurang bagus, mereka komplain. Kalau dikatakan, ibu-ibu panen kali ini produknya kurang bagus, ada lubang-lubang di daun karena serangan hama, mereka bisa marah, minta sortir lebih banyak. Padahal kalau disortir terlalu banyak, itu kan merugikan petani kalau harganya tetap sama. Baik, sekarang saya tunjukkan peternakan pun bisa menganut prinsip-prinsip organik, di mana peternakan organik menerapkan standar kesejahteraan hewan yang lebih tinggi. Seharusnya standar organik yang benar, hewannya harus diberi kebebasan di luar kandang. Bukan hanya sapi, ayam pun juga sama. Berarti butuh tanah yang lebih besar dari sekedar penggemukan. Ini memang tantangan di Indonesia, yang lahannya dipenuhi manusia, apalagi di Pulau Jawa. Karena begitu banyak mengusung prinsip-prinsip kebajikan, maka pangan organik menjadi punya dimensi spiritual. Para yogi dalam Hindu misalnya, mereka mencari pangan organik karena diyakini sebagai pangan yang penuh kebajikan. Sedangkan kami, dengan background keimanan Islam, memaknai pangan organik sebagai yang dimaksud thayyib dalam Quran. Nah, pelaku organik Muslim banyak yang datang dari kelompok Tariqah. Misalnya teman kami Bapak Iskandar Wawuruntu yang mengelola sekolah pertanian organik Bumi Langit di Imogiri, Yogyakarta. Ini menarik untuk diketahui, akhir-akhir ini di dunia barat, orang banyak yang mengartikan halal sebagai makanan beretika, aman, dan juga organik. Sayangnya, populasi Muslim Indonesia yang dikatakan terbesar di dunia justru tidak banyak yang peduli dengan kualitas makanannya, apalagi sekedar urusan etika. Yang terjadi justru bertolak belakang. Animal violence, kekerasan animal, hewan, di Indonesia cukup tinggi. Kebetulan satu anak kami sekolah kedokteran hewan. Dia kecewa melihat perlakuan peternak Indonesia terhadap hewan jauh dari prinsip-prinsip Islam. Sekedar selingan, bagi yang tertarik untuk tahu lebih banyak bagaimana Islam memperlakukan hewan, ini buku bagus yang menulis seorang scholar Prancis, Richard Fauch. Mari kita simpulkan, semoga sudah terlihat jelas bahwa organik jelas sebagai paradigma yang beda, bukan sekedar business as usual, bukan cuma untuk profit saja. Budidaya organik memang mengusung prinsip-prinsip sustainability yang diperlukan oleh bisnis apapun. Tapi tantangannya banyak. Yang terbesar adalah paradigma ekonomi kita yang sudah kadung dominan. Jadi semua diukur dari profit dalam bentuk finansial. Lalu persoalan konsumerisme pasar yang digambarkan dengan contoh kemasan plastik dan produk yang harus cantik, yang tadi. Dan yang tidak kalah sulitnya adalah rendahnya pengetahuan konsumen
atas maksud gerakan dan produk organik. Tantangan lain-lain, meski kualitasnya lebih baik untuk kesehatan dan lingkungan hidup, seringkali petani melaporkan produktivitas organik lebih rendah dibanding conventional farming. Karena itu dibutuhkan bantuan riset yang banyak. Nah, ini yang sangat tidak memadai di Indonesia. Karena perguruan tinggi kita tidak berpihak pada praktek pertanian ini. Mungkin karena dianggap tidak menguntungkan industri besar bahan kimia pertanian. Lalu yang kedua, membutuhkan tenaga terdidik yang tidak dihasilkan oleh sekolah dan perguruan tinggi kita. Dan juga tidak banyak pemilik retail outlet yang mendukung gerakan ini. Ini strategi yang ada dalam pikiran saya, tapi belum pernah dicoba di Indonesia. Seandainya pemerintah bisa membuatkan kawasan organik. Dengan demikian, bisa mengurangi banyak sekali kesulitan logistik dan distribusi dalam berproduksi organik, termasuk kesulitan budidaya. Karena seluruh desa dalam kawasan itu menjadi organik, maka tidak akan ada lagi pest trip, hama yang pindah dari kebun yang disemprot pestisida, pindah ke sebelahnya, yaitu kebun organik, karena di sana tidak ada semprot pestisida. Ini satu contoh kesulitan budidaya organik di tengah-tengah tetangga yang budidaya konvensional. Demikian juga tidak ada lagi persoalan pencemaran air yang dipakai untuk irigasi, jika satu kawasan semuanya organik. Untuk pemasaran, seharusnya dibuat jaringan pasar alternatif, misalnya network warung organik. Strategi lain, koperasi, dan juga dukungan riset telah saya singgung di slide-slide sebelumnya. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya tentang gerakan organik dan inisiatif kami berdua untuk sustainability. Semoga ini bisa memberi inspirasi yang banyak pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.